Baik, anak-anakku masa kini, kita bertemu kembali dalam bab tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Baik, kita langsung saja ya. Nah, kira-kira kalian sudah baca atau belum tentang interaksi antar pelaku ekonomi? Nah, apa yang kalian ketahui sih tentang circular flow diagram atau interaksi antar pelaku ekonomi? Ya, benar sekali. Di mana interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu diwujudkan dalam arus melingkar. Jadi nanti antara pelaku ekonomi itu akan saling berhubungan, saling berinteraksi sehingga akan membentuk arus melingkar. Ada berapa macam yang akan kita pelajari tentang circular flow diagram? Ya, benar. Yang pertama adalah tentang sistem perekonomian dua sektor, yang kedua sistem perekonomian 3 sektor, dan terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Di mana perekonomian 2 sektor ini disebut juga dengan sistem perekonomian sederhana, dan perekonomian 3 sektor ini disebut juga tentang perekonomian tertutup, dan terakhir perekonomian 4 sektor disebut juga dengan perekonomian terbuka. Baik, berikutnya mari kita amati tayangan video berikut ini tentang interaksi rumah tangga konsumen dengan interaksi rumah tangga produsen. Sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baik, dari video tadi apa yang bisa kalian amati? Ya, mari kita kupas satu persatu. Baik, mulai dengan nomor 1 ini ya, di mana RTK menyediakan faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada RTP. Lalu yang kedua, yang kedua ini yaitu RTP dan RTK akan bertemu di pasar input atau pasar faktor produksi. Dari penggunaan faktor produksi yang ditawarkan, RTP akan memberikan sewa, gaji, uang, pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba sebagai imbalan. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, RTP dan RTK akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Apabila RTK membutuhkan barang dan jasa, RTK akan membeli dari RTP yang menawarkan. RTK yang menggunakan pendapatan yang diperoleh dari RTP untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa.